Ada kayak gitu, kayak di kitabnya ada itu. Hanya kalau di Indonesia ada yang mandul, suruh aja dia nanti. Masih bisa ngaceng ya, itu masih bisa, buktinya jadi anak kok. Buktinya jadi anak dan binnya itu kepada bin mayit gitu. Ada kitabnya itu, Kiai. Udah pernah kita angkat juga itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelum kita ke videonya, saya akan awali dengan sebuah makalah yang dikutip dari Imam Ghazali dalam Tahaful Falsafah, bahwa kecelakaan agama dari pembela yang tidak tahu caranya lebih besar daripada kecelakaan agama dari pencela yang tahu caranya. Banyak orang yang mengaku sebagai pembela, mempunyai spirit untuk membela Islam, tetapi cara mereka salah. Mereka tidak tahu bagaimana caranya membela agama, membela Allah, membela Rasulullah. Ya, ini terjadi di Indonesia. Hal ini justru yang mereka lakukan ini jauh lebih berbahaya daripada para pencaci agama tersebut, para orang-orang yang katanya penista agama. Biasanya orang yang mengaku dirinya sebagai pembela agama suka memerangi orang-orang yang menistakan agama. Ini memang satu paket. Orang yang merasa dirinya sebagai pembela agama itu biasanya yang sangat sensitif sekali terhadap para penista agama. Ini satu paket. Justru yang dilakukan para pembela ini jauh lebih berbahaya. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Mereka berkelompok, mereka bergerombol, berkerumun di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut kota dengan pekik takbir, takbir. Ya, sampai Monas pun dijadikan satu tempat sentral mereka berkumpul. Mereka bergerombol bersama-sama memekik takbir. Mereka mengaku dirinya adalah pembela agama. Padahal tindakan-tindakan mereka ini yang mengaku sebagai pembela agama ini jauh lebih berbahaya daripada para penista agama, para pencaci. Ya, ini terjadi di Indonesia. Ini terjadi di Indonesia. Kini Islam hendak dibela dengan pekik takbir di jalan-jalan, mengibar-ngibarkan bendera dengan rasa gusar dan marah. Gairah beragama tidak bergandeng, tidak sejalan dengan kedalaman ilmu. Jadi selama ini orang akan melihat Islam harus dibela, dan cara membela Islam itu ya dengan cara seperti itu, dengan pekik takbir, bergerombol, berkonvoy, kemudian persekusi, bahkan intimidasi. Itu cara membela agama. Justru keadaan-keadaan yang seperti ini sangat menyedihkan sekali, kawan. Dan kita tahu ya, pelaku-pelaku seperti ini ya mereka lah kelompok-kelompok imigran Yaman yang dipelopori oleh Rizik Syihab dengan gerombolannya yang seakan-akan dia sebagai pembela agama nomor 1 di dunia. Dan juga kalau kita lihat dengan pandangan yang sangat dalam ya, seakan-akan para kiai-kiai pribumi ini tidak punya ghirah untuk membela agama. Tapi sebetulnya cara mereka, para imigran Yaman di dalam membela agama ini sudah sangat melenceng. Apa yang dilakukan oleh kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai pribumi ini dalam membela agama dengan menggalakkan pendidikan-pendidikan, dengan keilmuan, ya, dengan mencerdaskan anak bangsa, itu cara membela agama. Ya, memang klan Ba'lawi ini kalau kita ukur dari keilmuannya, apa yang bisa kita dapat dari klan Ba'lawi ini? Wong dari kecil saja mereka itu sudah diajari untuk bagaimana bisa berbicara, bisa bercerita di atas panggung, bisa berdongeng, kemudian bisa dibumbui dengan sedikit ayat dan juga hadis. Itu cukup bagi mereka. Cukup bagi mereka menjadi sosok figur yang bisa tampil di atas panggung dan nanti akan mendapatkan privilege, kehormatan, bahkan sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Rasulullah. Maka jangan heran ketika Indonesia ini dalam dekade ini mengalami kemunduran dari segi keilmuan. Makanya literasi para kiai atau para ustadz atau para orang-orang yang awam
Ketika betul-betul sudah terpenjara oleh klan Ba'lawi ini, maka mereka tidak akan berkembang. Mereka semakin bodoh semakin bodoh. Karena tidak ada kemajuan dalam segi keilmuan. Nah di sini kita coba lihat ya, bagaimana klan Ba'lawi ini memang sejak kecil paling tidak target mereka bisa berbicara, bisa bercerita, bisa berdongeng di atas panggung. Oke, kita lihat ya. Waktu Ana umur kelas 3 SD, waktu itu Ana tuh pernah kesel sama Umi. Gara-gara mainan Ana dirusakin sama Godir. Ya. Umi ngebela Godir. Akhirnya tuh Ana ngamuk sama Umi. Godir mau dibela Ali kagak. Walid denger. Teriakin, Ali! Turun. Tapi ketir kaget, takutan. Turun. Nyampe, ngapain? Ngebentak Umi, kata Walid. Diem gak bisa ngomong. Padahal kesel gara-gara ngebelain Godir terus anak kagak. Akhirnya tuh ngapain bentak Umi? Tunjukin Ali mau nih kayak orang berubah jadi tikus, orang berubah jadi ikan pari. Tuh lihat tuh. Orang berubah jadi apalagi tuh yang lain-lain binatang. Mau? Lihat cerita. Oh nggak mau Lid. Sambil dongeng ya. Akhirnya tuh kita balik pulang. Habis ziarah pulang. Ini ketemu Umi. Akhirnya tuh anak ketiduran anak mimpi Walid. Itu Walid bersama sebagian muridnya, yaitu Ustaz Jenal dan Kang Japi ya. Habis itu Walid bilang gini, udah lu tos lanjut deh haji ente sama Umi, insya Allah mabrur sampai 3 kali. Walid bilang gitu. Anak langsung dibangunin Umi, terus bangun subuh tahajud bangun. Ya Allah, anak langsung cerita sama Umi nangis juga. Anak langsung cium kaki Umi, ya Allah, cerita Umi. ya Semoga antum yang belum haji tahun depan bisa haji. Insya Allah, mudah-mudahan nanti. Abu Bakar itu waktu masuk adan ditantang juga. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Besar seperti ini. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abu Abdullah dakhala Aden. Langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk Aden. Karomahnya itu hebatnya. Serain. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ya, orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Oh tanya-tanya, teliti. Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya hutang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Abu Bakar mandiin jenazah bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Juga mandiin utangnya dibayar. Yadaka ya Rasulullah, saya sudah sampai di depanmu, maka perkenankanlah saya untuk mencium tanganmu ya Rasulullah. Akhirnya Bu, tangan ikan jenah biniku Bu, metu ke kuburan Bu. Masya Allah, metu Bu, tangan Rasulullah SAW. Dilihat oleh puluhan ribu orang, jutaan orang melihat tangannya Rasulullah SAW, tetapi yang bisa mencium hanya Imam Rifai, ya kan? Diambung tangannya, wolak-walik, kemudian kembali lagi tangannya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang banget jadi cucu Nabi di Indonesia. Cuma modal apa ini? Dongeng ya maksudnya. Dongeng. Baha'idhawi. Nah, di kitab Ghurarul Baha'idhawi. Ini kesan Keren, kayak nggak ada itu selain di dunia. Nggak ada matinya, Pak. Anisyaikil kabir. Dari seorang syekh yang besar. Al-Arifi Syahid, orang yang ahli ma'rifat, yang terkenal, Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar. Ini lagi-lagi kepada putranya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Putranya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, leluhurnya Habib Muhammad Syihab yang di sini nih. Kalau sami'tu walidi, di mana beliau ini Habib Abdurrahman mengatakan ya, saya mendengar bapak saya itu mengucapkan inna ruhas sayyid asy-syekh al-faqih az-zakiyah Muhammad bin Ali
al-faqihul muqaddam ma takhruju minhu aslan. Bahwasanya rohnya faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi itu tidak pernah keluar dari jasadnya sama sekali itu, Beb. Beb, Muhammad Syihab nih, dengerin, Beb. Tuh, leluhur antum tuh, Beb. Jadi bagi Muqaddam itu ketika meninggal sekalipun itu rohnya tidak pernah keluar dari jasadnya, nggak pernah keluar. Berarti dikubur hidup-hidup, betul. Makanya kan ada kisah itu yang pernah saya ceritakan itu dari kitab Diwan Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, bahwa ada seorang Habib yang ketika hidup dia tidak memiliki keturunan. Ketika hidup tidak memiliki keturunan. Nah, lalu kemudian dia meninggal, dan setelah meninggal istrinya itu kangen banget kepada suaminya dan menginginkan seorang anak keturunan. Nah, lalu ya Habib yang meninggal ini itu bangkit dari kuburan. Setelah bangkit datang Kiai ke rumahnya. Terus bikin anak sama istrinya. Padahal udah meninggal loh Kiai. Nah, itu berarti kemungkinan besar itu adalah al-faqih al-muqaddam. Kenapa seperti itu? Ya karena di sini faqih muqaddam itu ruhnya nggak pernah berpisah dengan jasadnya meskipun beliau itu sudah meninggal dunia. Maka ketika bangkit ya bisa saja itu. Ada kayak gitu, kayak di kitabnya ada itu. Makanya kalau di Indonesia ada yang mandul, suruh aja dia nanti. Masih bisa ngaceng ya, itu masih bisa, buktinya jadi anak kok. Buktinya jadi anak dan binnya itu kepada bin mayit gitu. Ada kitabnya itu Kiai, udah pernah kita angkat juga itu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman atau dari teman-teman ini punya teman-teman yang mandul, udah suruh aja itu faqih muqaddam untuk membuat anak. Nah, mudah-mudahan bisa begitu kan. Luar biasa. Masyaallah, la ilaha illallah. Nah, ini terakhir nih ya, karena ini malam Jumat ini, ya malam Jumat. Nah, ini terakhir 126 127. Nah, ini terakhir. Ini adalah salah satu keutamaan, salah satu kelebihan dari turbat Zambal atau pemakaman ya, kuburan Zambal. Ada. Apa itu? Itu dituliskan dalam kitab Ghurarul Baha'idhawi. Ya, dan di situ keterangan yang diriwayatkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir dari Habib Muhammad bin Hasan Al-Muallim, dari Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali atau yang dikenal dengan Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Ya, Habib Abdurrahman As-Saqqaf ini mengatakan fi turbat tarim samanuna qutban. Di kuburan Tarim itu, ya, terdapat 80 kutub. Padahal Abdurrahman As-Saqqaf itu meninggal pada tahun 809 Hijriah di zaman Wali Songo di Dieta. 80 wali kutub. Kulluhum asyraf radhiyallahu anhu, dan semuanya itu adalah para habaib. Ini luar biasa ya, semuanya wali-wali kutub. Ya kan? Kemudian juga waqad sahha mana tadi? An-naqlu anil kutub al-mu'azzam wal ghaus wal qudwah al-mufakham wajihuddin Abdurrahman al-Muqaddam sama tadi. Fala tastaba'id, jangan anggap itu mustahil. Jadi seandainya jika seluruh leluhur dari para habaib itu adalah para wali-wali kutub, jangan aneh. Nggak boleh aneh itu. Wala tastakthir, dan jangan menganggap itu banyak. Kenapa? Fakam qad hadatsa minhum ba'da qawlihi. Maka betapa banyak yang terjadi setelahnya. Artinya sebagaimana para Ba'lawi itu ya
memproduksi para wali-wali kutub sebelum zamannya Al-Habib Produksi wali. Abdurrahman As-Saqqaf, maka untuk masa setelahnya itu pun juga sama. Nah, berarti dihitung aja itu. Kalau di tahun 800 Hijriah itu jumlah wali kutubnya 80, jumlah para aulianya itu 10.000 wali di sana. 10.000. Padahal penduduk di sana mah nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Maka untuk zaman yang setelahnya ya jelas berlipat-lipat. Itu mungkin kalau di zaman sekarang bisa jadi wali kutubnya itu sudah ribuan. Ya. Lebih dari penduduk. Ada di walinya. Oh iya Kiai. Kan bikin apa namanya? Tumbuh kumis saja itu langsung jadi wali. Apalagi yang sudah jenggotan, apalagi yang sudah beruban semuanya. Ya, kalau itu wali kutub setekan. Masih kutub setekan cina. Mau dicakok. Cakokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi wali kutubnya banyak, abdalnya banyak, autatnya banyak, asfiya, nujaba, nuqaba, umana, ruqaba, solihin. Oh, semuanya sudah penuh dengan wali-wali yang seperti itu, yaitu untuk keluarga Balawi sendiri. Belum lagi dari keluarga yang lain. Tapi ingat, kalau dari keluarga yang lain nggak bisa itu untuk menyaingi Balawi, nggak bisa. Dan jangan pernah harap kalian itu yang selain Balawi bisa menandingi para Balawi dalam kewaliannya, dalam keilmuannya, dalam segala-galanya. Allah karim, subhanallah. Krizi kebar, Pak. Karena bisa mengumpulkan 7 juta umat. Ya, 7 juta. Karoma. Garomanya Rizi gitu. Ya Allah. Baklawi berbagi tugas fatwa. Sejak lama Nusantara dijajah oleh para imigran Yaman. Sejak muncul Usman Antek Belanda, sampai pribumi pun jadi budaknya. Asik. Ada yang bertugas memalsu makam, ada yang bertugas mencuci otaknya, ada juga tugas mengadu domba, ada juga tugasnya memecah belah. Ada yang bergaya bela pribumi, ada yang bertugas mencaci maki, ada yang berdongeng cerita usang, ada yang membanggakan datuknya. Semuanya sama membagi tugas, berbeda jalan tujuannya sama. Dengan bekal dongeng-dongeng hurafat, tujuannya untuk penyesat umat. Sadarlah kau sadar hai budak imigran, dirimu kini telah tersesat jalan. Sejarah Nusantara pun diserongkan, agama pun telah dibengkokkan. Pemerintah jangan diam saja, berantas para imigran Yaman. Tindak tegas jangan dibiarkan, agar Nusantara tenang. Asik. Pergilah kau anjing-anjing Yaman, iblis bersorban benalu negeri. Banyak pribumi yang jadi korban, Habib cabul doyan istri orang. Allah. Cabul, Habib cabul, dobo, Habib dobo, asu, Habib asu, asu. Oke.
Asik. Jadi seperti itu kawan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.